secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bahwa Paulus itu sebenarnya rasul pendusta. Dan karena itu kekristenan itu tidak lebih dari sebuah iman kepada dusta, karena kekristenan tidak berdiri atas ajaran Yesus, tapi sebaliknya atas ajaran Paulus yang penuh dengan dusta. Pendeta bingung, jemaat bingung, apalagi di luar umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jumpa lagi bersama saya Philip Haristian, ma'alaf yang paling tidak disukai oleh Bani Kufar pemakan babi di seluruh jagat raya. Saudara-saudara, malam hari ini saya membawakan satu tema, yaitu pendeta aja bingung, cakar-cakaran dengan sesama pendeta, apalagi jemaatnya bingung. Nah, apalagi kalau di luar mereka lebih bingung lagi. Dalam satu segmen ke depan kurang lebih 10 sampai 15 menit saya akan temani saudara-saudara untuk membahas kebingungan pada malam hari ini. Saudara-saudara, kali perdana saya kembali membuat satu video ya, karena saya kena musibah. Sampai saat ini kaki saya masih agak pincang karena kepijak paku saat menimbun musola ya, lahan musola ya, halaman musola. Oke, guys, kita langsung aja ya, kita ke sini aja ya. Namun sebelum itu ya, kalau ya berkenan saudara-saudara, kalau nggak berkenan, kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ya nggak apa-apa juga ya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk mendukung kinerja kerja dakwah kami untuk membangun musola Bina Mu'alaf yang tengah kami bangun hari ini, yang masih terbengkalai atau tidak mangkrak ya, tidak jalan ya, karena ya kita masih membutuhkan banyak lagi ternyata ya, bahan ternyata sudah diberi oleh orang, sudah ada lengkap, tapi ternyata masih banyak yang harus kita tambah, seperti bambu, seperti ya bambu, ada banyak lah ya pokoknya yang kita akan tambah. Bambu, ada balok lagi ternyata harus ditambah, papan ternyata harus ditambah, yang ada ini tidak cukup. Kemudian kalau semen udah cukup, kerikil ternyata cukup, tetapi pasirnya nggak cukup ya, jadi masih banyak yang kita tambah. Saudara, mari dukung kami di dalam usaha dakwah kami, fisabilillah kami. Dan ini Fiti yang mungkin menjadi pertimbangan Anda, kalau ada yang ingin membantu kami ya, kalau cuma nonton juga ya terserah. Anggap saja dakwah ini tanggung jawab kami mu'alaf saja, dan orang Islam internal atau ansor itu hanyalah menjadi penonton. Silakan terjemahkan sendiri maksud saya ini. Ini dia fitinya. Siapa kata Nabi SAW, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid, lillahi ta'ala, dia bangunnya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Ketika kita membangun sebuah masjid, walaupun hanya sekedar kita sumbang satu sak semen atau satu keramik, 1 meter keramik, kita hanya itu yang kita sumbangkan. Insya Allah bila engkau ikhlas lillahi ta'ala, Allah sudah bangunkan buat engkau rumah di sisinya. Walaupun bangunan masjid dia itu sebesar ya sarang burung daratan, sudah selesai. Ya, dan ini masih ya bentuknya. Silakan saudara mendukungnya lewat nomor rekeningnya ada, dan nomor WA konfirmasi WA yang ada. Tabarakallah fikum. Langsung saja kita ke ini dia nih. Pendeta bingung, jemaatnya bingung, apalagi di luarnya. Tuamba bingung, surada bingung tenan. Dan ini dia kebingungan yang pertama. Saya tampilkan kebingungan yang pertama dulu. Tadi sudah ya, yang di awal kan sudah bingung kan Anda bahwa ternyata kekristenan tidak dibangun atas kebenaran, tetapi atas ajaran Rasul yang penuh dengan dusta. Dan ini bukan kata saya, kata pendeta Alfred Ezra Soru. Yang ini nih, yang kedua nih, di bawah ketiak saya ini nih.
Ini dia, iya kebingungan yang akan saya tampilkan. Pertama dulu, ini nih. Yesus itu Tuhan atau hamba? Tuhan ya. Tuhan, master, majikan. Tuhan itu di Alkitab ditulisnya Tuhan. Kurios, Adonai. Saya nggak mempercayai itu. Yang saya Ya percaya, Alkitab tulisnya begitu, LAI. Ya, jangan. bagiku Yesus Tuhan. Terus Ya Tuhan itulah Tuhan. Tuhan itulah Tuhan. enggak. Ya, bagi yang belum tahu mungkin ya baru kali ini nonton, tapi yang udah lama-lama udah pasti tahu. Ini adalah Rudi Yohanes, pendeta Rudi Yohanes yang pernah debat dengan saya, beberapa kali debat dengan saya. Kemudian yang satunya lawannya adalah pendeta juga, namanya pendeta yang sekarang buron ya, yang sekarang buron di Amerika karena menghujat Islam, yang menghina Islam, menista Islam. Namanya pendeta Paul Zhang, Cino ya. Dan mereka pendeta dengan pendeta saling bilang, oh di Alkitab itu theos, kata Tuhan itu diambil kata theos, dan itu Tuhan, ya junjungan, bukan Tuhan. Yang satu bilang, oh saya nggak percaya itu, bodoh amat. Itu kan urusan kalian, lanjut. Ayo kita buktikan. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Nah Iya. betul. Bagiku Yesus Tuhan. Semua kata Tuhan di Alkitab berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Saya nggak mempercayai itu. Orang Kristen kan begitu, betul kan? Dia sama saudara seimannya, dia nggak tahu Alkitab bahasa asli saja tidak tahu, Ibrani nggak tahu, kemudian tengkar Alkitab yang ayat-ayatnya nggak salah, terus musuhan gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda kebetulan Sepakat. menggunakan Alkitab yang salah, Anda berdebat dengan orang, Alkitabnya sama-sama salah. Kita ini konyol Bapak Ibu sekalian. Kita ini konyol Bapak Ibu sekalian ya. Kita debat, kita nggak tahu tentang orang Kristen, katanya pendeta-pendetanya atau orang para debator Kristen itu nggak tahu kitab aslinya, Ibrani Yunaninya. Tetapi debat dengan orang ya. Jadi kita jadi sama-sama salah karena Alkitabnya sama-sama salah. Kita ini konyol saudara-saudara sekalian. Ya mikir aja sendiri ya apa yang dikatakan pendeta ini ya atas tanggapan kepada Paul Zhang, pendeta Paul Zhang dan pendeta Rudi Yohanes. Ini pendeta juga ini yang biru ini ya. Masih ada lagi yang lebih panjang lagi. Nah, kita tampilkan yang satu. Yang dikatakan oleh pendeta di layar biru itu, masih ada lagi yang lebih panjang. Oke, ini dia, lanjut. Saya tidak percaya Al-Quran, saya percaya Alkitab. Untuk apa saya percaya Al-Quran? Karena saya punya Alkitab. Oke, perlu Anda tahu ini adalah RK debator yang warawiri di TikTok ya. Tapi saya belum pernah debat dengan dia. Tapi Yonatan Nandar, pokoknya debator-debator Islam sudah banyak yang berdebat dengan dia. Dia selalu bergaya ala-ala Islam, pakai peci, kadang pakai sorban, kadang pakai kopiah seperti ini supaya terlihat Islam. Ya namanya juga ya tulus, licik seperti ular ya, bejat seperti burung hantu ya, seperti ini nih ajaran kan. Ya ini nih, saya nggak percaya Al-Quran, saya percaya Alkitab. Katanya Alkitab sudah benar ya, tidak sempurna dari kesalahan apapun ya. Coba lihat, dengar saya putar sekali lagi dari awal, saya nggak ngomong ya supaya jelas. Alasannya adalah Alkitab sempurna dari segala sesuatu. Sekarang ini menurut majalah dengar nih penjelasan itu pendeta yang kekristenan satu. di dunia itu ada 60.000 golongan kira-kira. Dan mereka itu adalah benar Bapak Ibu sekalian. Semuanya bikin Alkitab sendiri-sendiri, kemudian bikin ajaran sendiri-sendiri, kemudian saling membedakan. Oleh sebab itu kekristenan itu tidak pernah bisa bersatu. Kalau mau lihat perbedaan, kalau mau dicari-cari, pasti ada bedanya Bapak Ibu sekalian. Pernahkah kita berpikir bahwa kesesatan bisa terjadi berasal dari kitab yang kita pakai? Setiap orang Kristen, ketika dia itu menjadi Kristen, dia itu membawa Alkitab. Nah, dia itu hampir semua orang, ketika dia diberikan Alkitab, dia percaya Alkitab ini 100% benar, 100% infallibility, tidak ada salahnya. Harusnya kan begitu Pak Pendeta. Yang namanya orang meyakini agamanya harus yakin 100% agamanya itu bahwa Alkitab, kitab sucinya itu benar lah. Anda kok aneh kan begitu. Jadi pendeta ini terlalu jujur. Ini nggak bahaya tak? Lanjut. Sama sekali. Tapi betul apa tidak Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu harus tahu, kemarin saya di dalam jurnal saya menyalahkan 46 Alkitab terjemahan bahasa Inggris. 46 Alkitab. Saya tidak percaya Al-Quran, saya percaya Alkitab. Untuk apa saya percaya Al-Quran? Karena saya punya Alkitab. Bodoh amat lu percaya Al-Quran atau enggak. Yang pasti pendeta-pendetamu RK sudah mengatakan bahwa Alkitabmu itu 46 kesalahan, 60 kesalahan, kesalahan semua. Ribuan kesalahan Alkitab itu salah semua katanya. Selamat berpikir dan selamat bercakarya di kolom komentar. Selamat bingung. Ini baru disebut bingung.
bingung. Pendetanya cakar-cakaran, saling membidat-bidatkan, saling mengklaim benar sendiri ya dari Advent ya, dari Pantekosta ini ya, Pantekosta Unitarian, Pantekosta Jesus Only, Pantekosta Oneness, Protestan, Advent, ini ada semua ini, lengkap nih ini. Ini dedengkot dan pentolan-pentolannya. Apalagi yang di bawah pantat saya nih. Pendeta perut buncit ini nih yang menista Islam lalu nih. Ternyata kita suci mereka itu gak ada yang benar. Dan bukan kami yang mengatakan, mereka sendiri. Jadi selamat berpikir, selamat menggunakan akal sehat Anda, dan selamat jadi dungu seumur hidup. Mari berpikir, mari tetap terus menggunakan akal sehat Anda untuk beriman. Jangan jadi taklid buta, jangan selalu taklid buta sehingga kita beriman kepada sesuatu yang salah. Tabarakallahu fikum jazilan katsiran, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.